Nurdin seorang dukun pijit panggilan. Ia sudah biasa menjadi langganan di desa tersebut. Nurdin yang mudah bergaul membuatnya dikenal oleh beberapa orang gadis di desa tersebut. Hai, kau Aminah kan? Iya, dari mana kau tahu namaku? Padahal banyak sekali gadis yang menyukaimu. Kau sangat disukai. Tapi aku menyukaimu. Dan akhirnya, ia pun menikah dengan salah seorang gadis tersebut. Aku juga menyukaimu. Setelah menikah, Nurdin yang awalnya cuman ngontrak, sekarang pindah di kediaman sang istri. Bersama dengan seorang ibu mertua dan adik ipar yang masih berusia 15 tahun bernama Lastri. Nurdin sang menantu, Ibu, diterima sangat baik oleh keluarga istrinya. Apalagi Nurdin juga sering memberikan uang kepada sang ibu mertua. tidak perlu khawatir lagi tentang masalah keuangan. Aku yang akan memenuhi semuanya. Terima kasih anakku. Dan juga adik iparnya. Biaya sekolahmu akan kulunasi semuanya. Ibu bahagia sekali melihat kalian rukun dan tertawa. Dua tahun kemudian, terlihat kerumunan warga memadati sebuah rumah di desa tersebut. Rumah mertuanya Nurdi dikelilingi garis polisi. Menurut desas-desus, ditemukan gundukan tanah di belakang rumah sang mertua. Dan setelah dibongkar, gundukan tersebut berisi mayat bayi yang baru lahir terbungkus plastik hitam. Nurdin yang berprofesi sebagai dukun pijit sering mendapatkan panggilan pijit dari tetangga-tetangga sebelah. Orangnya yang ramah dan pandai bergaul membuatnya mudah diterima oleh warga desa.
Bahkan Nurdin pun sering memijiti secara gratis. Sang mertua dan juga adik iparnya terlihat sangat sayang pada Nurdin. Setiap pagi, sang istri Aminah pergi ke pasar untuk jualan sayuran. Sang adik ipar masih sekolah SMP, sedangkan sang mertua ibu rumah tangga biasa. Sedangkan sang ayah sudah lama meninggal. Kemudahannya bergaul dan pandai bicara justru membuat Nurdin dan sang adik iparnya menjalin hubungan terlarang di belakang sang istri. Sekarang keluarga kita ada yang menjaga lagi. Aku menyukaimu. Jangan terlalu capek, sayang. Saat sang istri sedang tidak ada di rumah, mereka selalu mencari kesempatan bersama untuk berhubungan suami istri. Bahkan saat sang ibu mertua di rumah, sekalipun mereka tetap melakukan hubungan terlarang Ibu tertidur. dengan alasan pijit di kamar. Cepatlah, sayang. Hingga beberapa bulan kemudian, Lastri merasa ada sesuatu di dalam perutnya. Ada apa denganku? Seperti ada sesuatu yang bergerak. Benda itu terasa keras, namun terkadang juga bisa bergerak. Sepertinya aku memang sakit. Penyakit apa ini? Apakah muntaber? Kenapa terus merasa mual?
Apa perlu ke dokter? Apa kau baik-baik saja? Lastri mengadukan tentang kondisinya kepada Nurdin. Bisakah antar aku ke rumah sakit? Sejak kemarin aku selalu mual. Sesaat Nurdin memeriksa keadaan adik iparnya. Nurdin tersentak. Ia mencurigai bahwa Lastri tengah hamil atas hubungan gelap mereka. Sepertinya kau hamil. Sejenak Nurdin terdiam. Lalu ia berbisik kepada Lastri bahwa Lastri hamil. Lastri pun syok. Ia takut bagaimana reaksi keluarganya jika mereka tahu bahwa ia hamil dengan kakak iparnya sendiri. Mereka sangat akrab sekali. Akhirnya Nurdin dan Lastri sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut. Bagaimana jika kakak dan ibu tahu? Berbagai cara sudah dilakukan agar bayi dalam perut Lastri gugur. Mulai dari makan nanas durian dan yang lainnya, bahkan datang ke dukun beranak. Namun usaha tersebut tak juga berhasil. Sedangkan perut Lastri kian hari kian membesar. Akhirnya Lastri dan Nurdin bersepakat untuk menyembunyikan kehamilan itu dengan membaluti kain berlapis dan menggunakan pakaian berukuran besar untuk Lastri. Semua usaha gagal. Masih ada satu cara. Tenanglah. Beberapa hari menjelang kelahiran, Nurdin memberikan uang kepada istri dan ibu mertuanya untuk pergi jalan-jalan keluar kota. Ada apa ini, sayang? Untuk apa uang sebanyak ini? Sebaiknya kau tabung. Terima saja, Bu. Pakailah uang ini untuk bersenang-senang. Pergilah liburan. Benar juga. Sudah lama aku ingin liburan dan menikmati hidup. Kalian sudah bekerja keras selama hidup. Benar, Bu. Ayo kita pergi liburan. Aku, Ibu, Lastri, dan Mas Nurdi. Kau baik sekali menantuku. Kami sangat beruntung kau menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi aku tidak bisa ikut, Kak. Aku sudah ada janji dengan temanku. Tenanglah, kita akan menyusul di hari berikutnya. Sedangkan Lastri pamit akan menginap di rumah temannya untuk beberapa hari. Sedangkan Nurdin beralasan sibuk dengan jadwal pijit panggilannya. Rencana itu pun berjalan lancar. Jangan lupa menyusul ya, sayang. Maka di rumah itu hanya ada Nurdin dan Lastri. Kita harus melakukan ini secepat mungkin. Ini kesempatan terakhir. Bayi itu harus musnah. Akan kulakukan dengan cepat. Bertahanlah.
Nurdin langsung mengurut perut Lastri sekuat tenaga. Dan akhirnya bayi Lastri itu pun keluar. Saat dilahirkan, bayi itu masih hidup dan sempat menangis. Namun Nurdin langsung membengkak dan membungkus bayi tersebut dengan kain selimut, hingga suaranya tak terdengar lagi. Selanjutnya, Nurdin memasukkan jasad bayi itu ke dalam plastik dan disembunyikan di balik pintu kamar. Sembari ia membersihkan ceceran darah bekas lahiran. Tenanglah, akan kubereskan semuanya. Kemudian mayat bayi itu ia pindahkan ke tumpukan kayu belakang rumahnya. Sembari ia menggali tanah. Hingga akhirnya, Nurdin pun mengubur jasad bayi itu di kebun belakang rumah mertuanya. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Namun sayang, salah seorang warga dekat rumahnya mengetahui aksi Nurdin dan Lastri. Sang tetangga mengintip mereka melakukan penguburan sebuah benda yang dibungkus plastik hitam dan dikubur dengan tergesa-gesa. Tanpa pikir panjang, sang tetangga langsung bergosip ke tetangga sebelah rumahnya dan menceritakan tentang penguburan yang dilakukan Nurdin dan Lastri. Hingga beberapa orang terkumpul dan makin penasaran tentang apa yang dikubur oleh Nurdin dan Lastri di kebun belakang mertuanya. Hingga akhirnya beberapa warga berinisiatif mengadu kepada Pak RT dan mereka pun berbondong-bondong pergi menuju tempat penguburan. Melihat para warga mendatangi mereka dan menanyakan perihal penguburan, Nurdin dan Lastri tidak bisa berkutik lagi. Hingga akhirnya gundukan tanah itu dibongkar. Dan ditemukan jasad bayi yang terbungkus plastik hitam. Nurdin pun langsung diamankan ke kantor polisi oleh para warga. Sang istri yang mengetahui kejadian pahit itu memilih pergi dari desa tersebut dan meninggalkan Lastri dan sang ibu. Ku mohon jangan pergi anakku. Semua masalah bisa diselesaikan. Dan tidak semua masalah. Jika ibu lebih menyayangi Nurdi, nikahkan saja dia dengan Lastri.
Pria itu akan tetap jadi menantu kesayangan ibu. Tidak begitu, Aminah. Sudahlah Bu, sebaiknya aku yang pergi. Kakak, Sedangkan sang ibu sangat kebingungan karena tidak bisa menghentikan Aminah yang ingin pergi, tapi juga tak sampai hati mengusir Lastri dari rumah. Sedangkan Lastri yang tak kuat menanggung malu dan sudah tak punya muka lagi menghadapi kakak dan ibunya, sekaligus cemoohan warga sekitar kepadanya. ini semua salahku. Andai dari awal, aku bisa menahan diriku. Ibu, kakak, dan Mas Nurdi. Mereka semua pasti baik-baik saja. Akulah yang jahat. Sekarang keluarga ini hancur. Beberapa hari kemudian Lastri mengakhiri hidupnya sendiri dengan lompat ke sungai. Sedangkan Nurdin mendekam di penjara tanpa satupun orang yang pernah mengunjunginya selama bertahun-tahun. Andai waktu bisa diputar kembali. Ibu Lastri dan istriku Aminah, maafkan aku.